Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Marinawati, NIM 401190080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi leasing. Jadi, apa itu leasing? Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut dengan leasing untuk jangka waktu tertentu. Jadi dengan demikian ada dua pihak yang terlibat dalam leasing, yaitu lessee dan lessor. Jadi yang dimaksud dengan lessee adalah perusahaan yang membutuhkan aktiva tetap atau disebut pula menyewa. Sedangkan lessor adalah lembaga yang memiliki aktiva tetap dan menyewakannya kepada lessee. Selanjutnya, macam-macam leasing. Jadi ada beberapa macam-macam leasing ya. Yang pertama, operating leasing atau sewa operasi. Sewa operasi atau sewa jasa secara umum menyediakan dua fasilitas, yaitu pembiayaan dan pemeliharaan. Untuk karakteristik penting dari sewa operasi adalah bahwa aktiva yang di leasing tidak diamortisasi secara penuh. Dengan kata lain, pembayaran leasing tidak cukup untuk menutup seluruh aktiva. Yang kedua yaitu financial of capital leasing atau leasing keuangan atau modal. Jadi leasing keuangan atau modal berbeda dengan leasing operasi karena tidak menyediakan jasa pemeliharaan, tidak dapat dibatalkan, diamortisasi secara penuh. Dalam arti, lessor menerima pembayaran leasing sebesar seluruh nilai aktiva ditambah suatu tingkat hasil dari investasi. Yang ketiga, sale and leaseback. Perusahaan ini memiliki aktiva seperti tanah, bangunan dan peralatan pabrik, menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Yang keempat, leasing kombinasi, yang merupakan gabungan dari leasing operasi dan leasing keuangan. Sebagai contoh, perjanjian pembatalan umumnya untuk leasing operasi, tetapi banyak leasing keuangan saat ini yang membuat perjanjian pembatalan. Nah, meskipun demikian, dalam leasing keuangan, perjanjian tersebut menyangkut provisi pembayaran kembali kepada lessor yang harus dilakukan oleh lessee sebagai peneliti yang cukup untuk menutup nilai aktiva yang tidak teramortisasi atas aktiva yang disewakan. Selanjutnya, langkah-langkah leasing keuangan. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu perusahaan pemakai menentukan aktiva yang dibutuhkan, kemudian pergi ke penjual aktiva tersebut. Nah, setelah aktiva ditemukan lessee melakukan negosiasi harga dan pengiriman dengan produsen aktiva. Yang kedua, perusahaan pengguna menghubungi perusahaan leasing untuk membeli aktiva tersebut ke produsen dan perusahaan pengguna melakukan perjanjian untuk menyewa aktiva tersebut dari perusahaan leasing. Selanjutnya, evaluasi oleh lessee. Jadi, lessee harus menentukan bahwa leasing suatu aktiva lebih hemat daripada membeli aktiva dengan sumber pembiayaan hutang. Selanjutnya, tahap analisis leasing. Ada beberapa tahap analisis leasing ya. Yang pertama, suatu perusahaan memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Keputusan ini didasarkan pada prosedur capital budgeting. Yang kedua, sekali perusahaan setelah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut.
Yang ketiga, dana untuk membeli aktiva tersebut dapat diperoleh dengan meminjam, dengan menyediakan laba ditahan, atau dengan menjual saham baru. Selanjutnya, analisis leasing versus pinjaman. Yang pertama, estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam dan membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan pembayaran hutang. Yang kedua, estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Yang ketiga, membandingkan dua metode pembiayaan untuk menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah. Selanjutnya, ini aliran kas jika meminjam dana dari bank dan membeli aktiva. Dan yang kedua itu aliran kas jika berkaitan dengan leasing. Nah, jadi kita dapat mengetahui perbedaan dari kedua tabel ini ya, dimana jika kita meminjam dana dari bank itu pembiayaannya mahal, jadi kita harus ada biaya bunga, terus pengurangan pajak dari bunga, pembayaran kembali pokok pinjaman, terus pengurangan pajak dari depresiasi, dan selanjutnya. Jadi dalam ini pembiayaannya mahal, kita harus membayar dari semua aliran kas tersebut. Dan jika leasing, pembayarannya setiap angsurannya itu sama, jadi dalam tahun pertama, tahun kedua itu pembayarannya sama, jadi lebih mudah daripada meminjam dana dari bank dan membeli aktiva. Selanjutnya, analisis net present value. NPV atau analisis net present value adalah perbandingan antara present value kas bersih dan present value investasi selama umur investasi. Jadi selisih antara kedua PV tersebut disebut dengan net present value. Nah, dari tabel 1 menunjukkan langkah analisis net present value dari leasing. Bagian 1 merupakan analisis jika PT Abadi meminjam uang dan kemudian membeli aktiva tersebut. Suku bunga diskonto yang digunakan adalah 6%. Nah, sedangkan bagian 2 merupakan analisis atas biaya leasing. Nah, langkah berikut ini adalah membandingkan biaya bersih pemilikan dengan biaya bersih leasing. Jadi perbandingan biaya antara pemilikan dengan leasing, yaitu kita harus mencari net advantage leasing atau NAL, yaitu rumusnya PV memiliki dikurangi PV biaya leasing. Jadi PV memilikinya kita sudah diketahui ya, yaitu 235,75 dan biaya leasingnya 221,02. Jadi 235,75 dikurangi 221,02, hasilnya yaitu 14,73. Selanjutnya, evaluasi oleh lessor. Lessor sebagai pihak yang menyediakan dana juga harus melakukan analisis terhadap proposal leasing. Nah, analisis lessor ini menyangkut yang pertama yaitu penetapan aliran kas keluar bersih yang biasanya merupakan harga aktiva yang dileasingkan dikurangi pembayaran leasing di muka. Yang kedua, penentuan aliran kas masuk periodik yang terdiri dari pembayaran leasing dikurangi pajak pendapatan dan setiap biaya pemeliharaan yang harus ditanggung lessor.
Yang ketiga, perkiraan nilai sisa setelah pajak atas properti saat leasing berakhir. Yang keempat, penentuan apakah tingkat hasil atas leasing melebihi biaya modal lessor tersebut atau apakah NPV dari leasing lebih besar dari 0. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.